Yang namanya iman sejalan dengan fitrah manusia. Makanya tidak sulit untuk diyakini, karena sejalan dengan fitrah. Yang kedua, sejalan dengan akal sehat. Sehingga akal yang sehat, logika yang sehat, logika yang benar, cara berlogika yang benar tidak akan kesulitan untuk menerima rukun iman itu. Sehingga orang meyakininya itu tidak sulit. Anda bisa bandingkan semua aliran sesat dan agama yang menyimpang, logika akidahnya itu bertabrakan dengan logika. Saya ulang ya. Semua aliran yang sesat, agama yang menyimpang, keyakinannya bertabrakan dengan logika. Maka kenapa mereka bisa meyakini itu? Padahal itu tidak sejalan dengan logikanya. Itu diberontak mereka. Mereka berontak. Makanya banyak di antara mereka yang tidak tahan lama. Sehingga sebagai contoh, ada orang yang meyakini sesuatu, antara keyakinan A dengan keyakinan B itu bertabrakan. Sulit untuk kemudian disatukan. Misal, orang meyakini Allah punya anak. Itu kan sulit untuk diyakini. Kenapa kok sulit diyakini, Pak? Bagaimana orang bisa meyakini Allah punya anak? Berarti nanti akan ada tandingan Tuhan, sehingga keesaan Tuhan terganggu dalam masalah ini. Sebab yang namanya anak itu nanti akan memiliki kemiripan dan kesamaan dengan Tuhan. Yang namanya anak kan punya kemiripan dan kesamaan dengan Bapa. Makanya ketika Nabi SAW berdebat dengan orang-orang Nasrani di daerah Najran yang datang ke Madinah, saat Nabi SAW mendebat mereka, beliau SAW menyampaikan, kalau Isa adalah anak Allah, yang namanya anak punya kemiripan dengan Bapa. Sebutkan contoh kemiripan Isa dengan Allah. Apakah Nabi Isa bisa menciptakan? Apakah Nabi Isa bisa memberi rizki? Apakah Nabi Isa bisa ini, bisa ini? Dan kalau Isa itu Tuhan, bagaimana mungkin dia akan disalib? Bagaimana dia kalah dengan orang yang menyalibnya? Kita tahu bahwasanya yang namanya hukuman salib itu termasuk di antara hukuman yang paling kejam dalam deretan-deretan hukuman yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana mungkin seorang Tuhan dihukum oleh hambanya, oleh makhluknya dengan cara disalib?